manis. Terima kasih buat pujian yang sudah dinaikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, anak-anak muda-Mu Tuhan, generasi-generasi, penerus generasi-generasi Yeremia Tuhan, datang untuk mendengarkan kebenaran firman. Kami mau seperti Maria Tuhan duduk di sebelah Engkau Tuhan. Dan menerima bagian yang tidak terhilang. Karena bagian ini kekal Tuhan. Beri kami kerendahan hati Tuhan. Untuk menerima kebenaran ini. Dan sepenuhnya firman itu kami hidupkan dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan saja kami menjadi pendengar. Tetapi kami menjadi pelaku-Mu Tuhan. Sebab firman itu Tuhan mengubahkan kami. Dan kami diberikan kemenangan. Thank you Lord. Sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Sehingga pada waktu firman-Mu dibicarakan. Roh Kudus ambil alih. Dan memenuhi setiap kami. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang siap diberkati katakan. Amin. Yes, tepuk tangan buat nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat WL Singer ya, multimedia juga. Wow, keren banget ya. Kalau Sari udah nyanyi nih kayak kita lagi ini ya, konser ya. Suaranya bagus banget. Oke, anak-anak muda, shalom. Shalom. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, mungkin di sini juga ada yang sudah lebih dari anak muda ya. Tapi saya rasa jiwanya jiwa muda semua di sini. Oke, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, mungkin sebelumnya sempat melihat di WA. Waduh, ya ini temanya ngeri kali Kak. Temanya tentang love, sex, dan dating. Wah. Mungkin kalau ada yang bilang, waduh Kak, kayaknya berat banget. No. Bapak Ibu, Saudara kekasih anak-anak muda, perlu kita sharingkan kebenaran firman ini untuk bekal. Ya, untuk bekal kita dan sebagai bentuk gereja hadir sebagai sarana mencegah nih. Dan memberikan pandangan kebenaran firman Tuhan, batasan-batasan dalam berperilaku ya terhadap lawan jenis dan apa yang Alkitab katakan tentang love, sex, and dating. Wow. Sebelum kita mulai, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dalam Hosea 4 ayat 6. Dasarnya pertama kita mesti tahu dulu bahwa firman Tuhan kata, umatku binasa karena tidak mengenal. Nah, ini bahaya kaum muda, generasi penerus. Dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan. Itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Ya, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Wow, ngeri banget. Bapak Ibu, gereja kita, khususnya GB Intermak ini selalu harus dan memberikan tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang harus bertumbuh khususnya baik dari jemaat dan juga para kaum muda di tengah-tengah gereja kita. Agar terus bertumbuh dan mengerti pemahaman-pemahaman kebenaran firman Tuhan sehingga kita melangkah penuh dengan kekuatan berdasarkan firman hidup. Firman hidup yaitu kita. Jadi ketika firman itu kita baca dan firman itu menjadi rema, kita berjalan di dalam firman. Oke, pertama kita lihat awal penciptaan dulu nih. Ya, sebelum kita masuk kita lihat awal penciptaan. Jadi inilah yang menjadikan dasar kita untuk mengerti bahwa pertama alam menciptakan di dalam Kejadian 1,
ayat 27 dan 28 situ sudah dibuka, dikatakan begini. Perhatikan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa? Gambarnya Allah. Jadi gambarnya kita adalah gambar dari wujud keberadaan Allah. Ya. Wow, keren ya. Lalu dikatakan menurut gambar Allah diciptakannya dia, katakan sama-sama laki-laki dan perempuan. Diciptakannya Allah mereka. Ayat 28 Allah memberkati mereka, ya, lalu dikatakan lalu Allah berfirman kepada mereka apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke. Jadi yang pertama ketika kita baca kebenaran firman ini jelas penciptaan manusia itu dikatakan waktu manusia diciptakan laki-laki dan perempuan diciptakannya, lalu setelah diciptakan diberkati menjadi pasangan. Jadi waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, ya kan, lelaki dan perempuan, ingat ya, lelaki dan perempuan, bukan Adam dan Udin, bukan ya, ingat sekali lagi. Ya, bukan Hawa dan kuntilanak, maksudnya cewek gitu. Jadi Allah menciptakan itu jelas banget gitu loh. Jangan dilencengkan, ketika Allah menciptakan langit, ketika Allah menciptakan manusia, dibuat segambar Allah, artinya sempurna. Lalu kesempurnaan itu ditransfer melalui penciptaan Adam dan Hawa, lelaki dan perempuan. Ya, tidak ada Adam dan Adam, Bapak Ibu, atau Hawa dan Hawa. Ya, kebenaran firman ini bahkan dikatakan di zaman modern ini ngeri banget. Saudara kekasih kaum muda. Ya, kalau kita lihat enggak asing lagi di telinga kita itu di masyarakat umum belum menikah, mohon maaf nih kakak harus katakan ini dengan keras, sudah hidup bersama. Ya banyak ya, istilahnya dibilang kumpul kebo lah, kumpul kucing lah, atau kumpul dogi lah, pokoknya itulah istilahnya Bapak Ibu. Ya, nah hal inilah yang menjadikan dasar kita untuk mengerti firman Tuhan dan kebenaran tentang pelajaran apa itu tentang love, sex, and dating. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kita ada slide foto, kalau saya boleh izinkan dibuka. Ini beberapa waktu yang lalu ya, bahwa ada tayangan dari berita. Ya, tadi kakak sudah minta tolong kalau bisa di setel atau ditayangkan. Pernikahan di bawah umur, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ini jumlah permohonan dispensasi pernikahan di Ponorogo, ngeri banget, ngeri sekali. Ini baru di satu daerah. Itu dikatakan di tahun 2021 itu dikatakan gini, permohonan dispensasi itu adalah pernikahan minta izin di bawah usia umur 19 tahun. Itu nggak bisa nikah kalau dia tidak mengajukan ke Kementerian Agama untuk bernikah. Bayangkan data yang kita lihat pemohon tahun 2021 aja itu ada 266, lihat ini di satu daerah di Ponorogo. Di 2022 191 pemohon, belum yang enggak pemohon langsung aja gitu loh. Bahkan yang ngerinya baru nih mulai, belum selesai di tahun Januari masuk 2023 udah ada 7 pemohon untuk mengajukan pernikahan dispensasi di bawah umur. Wow, ngeri ya. Ngeri sekali. Bahkan dikatakan
Di Kediri, di mana tadi? Coba kalau boleh ada slide yang satu lagi sebelahnya, bukan? Oke, satu lagi. Nih, kalahkan Ponorogo. Kediri tercatat 569 pasangan ajukan dispensasi kawin, mayoritas karena hamil di luar nikah. Waduh, ini ngeri banget kaum muda. Jadi hari ini penting sekali kita belajar kebenaran firman Tuhan agar kita tahu gitu loh, pedoman-pedoman, norma-norma kebenaran firman Tuhan bisa dihidupkan dalam kita generasi-generasi muda. Lalu dikatakan, boleh slide-nya dibuka, dikatakan begini, dari 34.000, wow, permohonan dispensasi kawin di bawah 17 tahun masih sekolah. Yang mengajukan kepada pengadilan agama pada Januari sampai dengan Juni 2020, yang 97-nya dikabulkan karena hamil duluan. Lalu dikatakan ngerinya dari 700 dispensasi kawin yang dikabulkan, 80% lagi disebabkan karena kehamilan lagi di luar nikah. Wow. Next slide-nya, bayangin, dengerin ya. Angka aborsi di dunia sudah mencatat 60 juta bayi per tahun. Dan negara Indonesia termasuk ke dalam 4 besar dunia. Hal tersebut menunjukkan masalah ini sudah sangat cukup serius di Indonesia. Angka aborsi di Indonesia menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sudah mencapai 2,4 juta per tahun dan setiap tahun cenderung meningkat. Kasus aborsi ini marak menjadi usia-usia remaja. Di Indonesia sendiri 1,2 juta kasus aborsi dilakukan oleh mahasiswa dan 9.000 kasus aborsi per tahun dilakukan oleh pelajar dan sangat memungkinkan terus meningkat. Nah, jadi kenapa kakak harus memulai dengan hal seperti ini? Karena ini penting pemahaman untuk adik-adik semua atau misalnya sekarang yang udah ada orang tua, itu berikan pemahaman seperti ini bahwa ada hal yang membahayakan di depan mata. Kalau gereja tidak hadir, kalau gereja tidak memberikan pedoman itu, bablas. Wah. Ya. Next slide, dikatakan gini, minimnya edukasi yang benar mengenai seks menimbulkan berbagai masalah. Wow, ingat nih kaum muda ya. Jadi kaum muda harus tahu bahwa masalah yang menimbulkan bagi anak muda yaitu ketika mereka melakukan hubungan di luar nikah. Pertama, penyakit kelamin itu pasti bisa terjadi. Wow. Yang kedua tadi kita udah baca tentang aborsi, datanya udah besar banget. Ya, anak muda. Pernikahan usia muda. Ya. Yang keempat, masalah kehamilan yang tidak dikehendaki atau direncanakan. Yang kelima, masalah reproduksi yang menyebabkan kematian pada ibu dan bayi. Bapak ibu saudara, kalau belum usia matang, itu kalau misalnya ibunya masih muda itu bisa mempengaruhi di reproduksinya. Sehingga banyak kaum-kaum muda yang umurnya di bawah lahiran, enggak hanya anaknya yang meninggal, ibunya juga ikut meninggal. Ini masalah besar. Ya. Kehamilan remaja bisa menimbulkan konsekuensi psikologi yang cukup berat. Lalu kita akan belajar tentang kebenaran ini. Kita akan belajar tentang love, sex, and
dating sesuai kebenaran firman Tuhan. Siapkan anak muda untuk menangkap kebenaran ini dan menjadi pedoman. Kita buka, kita akan belajar tentang love. Wah, kalau anak-anak muda tentang love ini, waduh, Kak, kalau anak muda-muda ini kalau misalnya bilang cinta, waduh Kak, rumahnya jauh tapi semangat aja. Gitu. Demi si doi katanya, waduh kan begitu ya. Kata orang bilang, wah apa aja bisa dilakukan lah. Kalau anak muda semangatnya loh, ya bukan anak muda aja, kita juga yang kalau lagi jatuh cinta misalnya itu pasti akan bergairah. Lalu apa yang dikatakan Alkitab tentang love? Bapak Ibu, kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan gini, ini sebenarnya adalah anugerah yang memang pribadinya Tuhan. Jadi enggak bisa dimelencengkan karena Allah itu sendiri adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Lalu dikatakan apa di situ? Allah adalah kasih. Ya, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita, di dalam Dia. Bapak Ibu, Allah adalah kasih. Jadi yang pertama, bahwa kalau kita belajar tentang kasih, kita ingat bahwa dasar dari hakikat Allah, selain Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang maha hadir, Allah salah satunya adalah Allah kasih. Tapi definisinya bukan tentang Allah kasih, itu aja. Tetapi di dalam Allah kasih, ada bentuk-bentuk yang harus kita lihat kriterianya dalam kasih di dalam Allah. Jadi dikatakan kalau kita cinta adalah perasaan yang timbul, rasa sayang yang kuat dan saling tertarik dengan lawan jenis. Cinta itu sendiri adalah perasaan yang positif nih. Sebenarnya dia positif yang dianugerahkan Tuhan oleh manusia. Lalu apa dasar kasih itu di dalam Allah dan kita belajar tentang kekristenan di dalam Tuhan, itu kita belajar tentang 4 kasih Bapak Ibu. Tapi kita enggak belajar ini. Kita akan belajar tentang kasih itu apa. Kalau di dalam kekristenan kita ada belajar tentang kasih agape, ya kan? Pernah kan belajar ya, kasih agape adalah kasih yang rela berkorban, ya, mengorbankan dirinya bagi orang yang dikasihinya. Itu Tuhan Yesus, kasih agape Bapak Ibu. Ada kasih philia adalah kasih persahabatan atau kasih persaudaraan. Ya, jadi kalau kita bersahabat dan kita tuh benar-benar nganggap dia adalah bagian dari keluarga kita, itu adalah kasih philia. Lalu ada dibilang kasih storge, adalah kasih yang muncul karena adanya hubungan keluarga. Suami, istri, anak, ya kan? Ya, yang ada berkaitan mama, papa, ya kan? Lalu ada lagi keponakan, itu hubungan keluarga. Ya. Lalu terakhir adalah kasih eros, adalah kasih yang bersumber dari daya tarik seksual kepada jenis kelamin. Lalu apa definisi penjelasan kasih yang sesuai Alkitabiah? Wah, jadi kaum muda kalau mau pacaran nih, ini pedoman nih. Ya. Ini pedoman, ini adalah identifikasi sebelum memilih pasangan.
Dan atau selain itu juga bisa juga itu panduan untuk kita di dalam kita. Tentang kasih yang sebenarnya Allah ajarkan. Wah, catat nih anak muda kalau pilih pasangan, ya kita baca nih 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 8. Wah, ayat ini udah terkenal Kak, aku mau udah pernah baca setiap hari. Kalau kita baca dengan sungguh-sungguh dan kita lihat bahwa ini adalah panduan kasih yang Allah berikan pedoman itu. Dan kita bisa melihat dan kita punya kacamata nih kaum muda. Atau Bapak Ibu untuk anak-anaknya. Bahwa hal ini yang harus kita lihat apakah kriteria itu ada di dalamnya. Kita lihat dikatakan gini 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Pertama dikatakan kasih itu sabar. Wah, jadi rupanya bahwa Allah itu adalah kasih yang tadi kita udah baca. Bahwa kriteria Allah itu diberikan kepada kita di dalam 1 Korintus bahwa kasih itu sabar. Jadi siapa nih yang punya pasangan? Ya kan? Yang kita mau date dulu nih, kita mau jalan-jalan. Oh iya, aku jemput ya. Oke, jemput, jalan. Ya kan, udah mandi. Si ceweknya biasalah, kalau cewek kan dandan. Ya kan? Ya kan, udah janji dia ditunggu di depan nih. Waduh, 1 jam, 2 jam, waduh nggak mungkin sih sampai 2 jam masa dandan kayak apa. Medoknya mungkin sampai ke sini kali dia punya bedak ya. Ya jadi sabar gak dia? Jadi satu hal yang harus kita mengerti bahwa kasih yang nanti kita mau cari kriterianya itu apakah dia sabar. Sabar di sini juga berbicara tentang hawa nafsu. Wah, gak bisa Kak? Yes. Apakah dia punya pengendalian diri? Ya, Tuhan ciptakan kita itu segambar. Artinya dasarnya kebenaran ini itu sebenarnya udah ada di dalam kita. Tetapi dirusak gambaran. Makanya nanti satu momen ada lagi mungkin tema-tema tentang gambar Allah dan lain sebagainya. Otoritas di dalam Allah, hati Bapa itu banyak banget ya anak muda. Nah kita belajar bahwa Allah itu sabar. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Nah dari waktu pacaran tuh ngelihat nih anak muda. Woi murah hati itu berbicara tentang sering memberi. Ya kan, murah hati itu bisa memaafkan. Murah hati itu berbicara tentang pengendalian diri, bisa dia sabar. Murah hati juga bisa berbicara hal-hal yang baik gitu loh. Lalu baru pacaran aja nih, baru pacaran ya. Kalau jalan-jalan si doinya yang si cowoknya sih diem aja, yang aku nggak bawa dompet, alasan. Perhatikan ya, jadi ketika dia punya kasih, dia punya hal untuk memberi, dia berkorban. Jadi perhatikan nih anak-anak muda, ya hati-hati. Jadi pilih pasangan itu sesuai dengan firman Tuhan. Kak itu kan susah Kak. Susah itu adalah ketika kita tidak pernah mau belajar. Karena kan dikatakan orang bisa karena terbiasa. Tapi ketika kebenaran firman itu kita baca dan kita renungkan, itu menjadi rema loh Bapak Ibu. Makanya dikatakan ia tidak cemburu. Ya. Kenapa dikatakan ia tidak cemburu? Ya Kak orang pacaran kan pasti ada cemburu lah Kak. Ya kan apalagi dia nggak taunya WA-WAan tuh sama yang lain. Terus handphonenya juga nggak mau liatin sama aku. Bisa juga cemburu, tapi cemburu dalam batas-batas normal. Sebenarnya cemburu itu kan katakan bahwa Tuhan itu Allah apa? Cemburu.
Tapi pecemburunya Allah itu bukan cemburunya sama seperti kita. Cemburunya Allah adalah demi kita selamat. Ya kan tidak ada Allah lain. Ya kalau dia menyembah Allah lain, ya berarti ya dia akan binasa. Ya kan? Cemburunya Allah adalah cemburu di mana Allah rindu untuk anak-anaknya hidup di dalam kebenaran. Kalau kita kan hidup di dalam ego kecemburuan kita. Ingat ya, ego itu artinya adalah menjadikan Tuhan di diri kita. Itu loh ego. Ya orang ego kita biasanya orang yang ego itu nggak mau dengerin siapa, ya udah yang penting gue yang benar. Itu orang ego, dia menjadikan dirinya dia kebenaran itu sendiri. Jadi perhatikan kaum-kaum muda, ya Bapak Ibu mungkin bisa tahu kasih panduan-panduan tentang kebenaran ini. Kita percepat aja, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Bisa nanti anak-anak muda lihat, wah rupanya dia sopan ya. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak marah. Wow, ini firman Tuhan udah ajarin kita tentang kasih kebenaran. Jadi kalau kita pilih pasangan, kita lihat nih hal-hal seperti ini. Bahwa hal itu menghidupkan gitu loh. Sehingga kita mencari pasangan, poin-poin ini kita harus benar-benar melihat dengan jeli. Tapi kan Kak, kita udah pacaran, tapi nggak taunya di salah satu kita dia pemarah banget. Kamu harus hidup di dalam firman, sehingga firman itu memerdekakan. Ya, lalu dikatakan lagi, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, ya, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih tetap, karena kasih dasarnya adalah Allah. Wah, jadi saudara kaum muda, kita udah belajar deh tentang definisi kasih itu. Ya, kita udah ngelihat bahwa kasih itu pada dasarnya adalah Allah adalah kasih. Lalu kriteria kasih di dalam kebenaran firman, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ya kan, wah itu udah banyak. Nah hal-hal ini adalah pedoman bagi kita tentang gambaran kasih di dalam Allah yang timbul di dalam kita pasangan lepas pasangan. Jadi hari ini kita belajar pedoman. Kita lanjut, selebihnya kita akan belajar tentang, kita udah belajar tentang kasih ya. Bapak Ibu coba yang udah paham angkat tangannya tentang kasih. Oke, jadi udah kebenaran tentang kasih itu kita udah dapat. Nah sekarang lalu apa sih Kak? Kasih, love and sex. Wah, perhatikan, ini juga penting. Dikatakan begini, seks dikatakan apa yang Alkitab katakan tentang seks yang sesuai firman Tuhan. Sesuai, katakannya ini sesuai kebenaran firman Tuhan. Jadi anak muda harus benar-benar tanamkan inilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca lagi sekali lagi di dalam Kejadian 1 ayat 28 sudah ada di slide. Dikatakan gini, Allah memberkati mereka. Yang pertama adalah Allah memberkati, lalu Allah berfirman kepada mereka tadi adalah beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap. Pertama yang Tuhan katakan tentang seks itu adalah Allah memberkati.
Paham ya? Jadi pertama yang Tuhan bilang ketika waktu penciptaan manusia dan Tuhan menyatukan manusia itu. Lalu pertama-tama ketika mereka belum beranak cucu, Allah sudah menekankan bahwa Allah dulu yang memulai untuk memberkati. Wah, jelas. Ya. Setelah Allah memberkati baru beranak cucu. Beranak cucu itu adalah anugerah seks yang diberikan Tuhan ketika kita dilahirkan, diberkati dulu lalu Allah bekerja dalam kehidupan kaum muda di Intermark. Ya, jadi pertama Allah memberkati, kedua hubungan seks yang melahirkan beranak cucu. Jangan berbalik, beranak dulu baru diberkati. Wow, ini yang berbahaya. Jadi kebenaran firman Tuhan dinyatakan bahwa kita harus benar-benar mengerti bahwa kita harus hidup di dalam kekudusan itu. Wah. Jadi kaum muda tadi udah belajar ya. Wah Kak, aku udah ngerti nih Kak, aku jadi cari pasangan yang sesuai Alkitab. Ya, kasih Kak, ya aku udah belajar apalagi ayatnya tadi udah ada Kak, ya. Ya, kasih sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak mengganggu diri, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri, percaya segala sesuatu. Itu yang harus tertanam. Sehingga kebenaran ini menjadikan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam mencari pasangan. Lalu setelah itu kita kembali di dalam hubungan, lalu kalau misalnya udah seks yang benar itu adalah Allah memberkati dulu baru beranak cucu, bukan beranak cucu baru diberkati. Ya, itu kebenaran yang Tuhan sudah katakan tentang love and sex. Siapa yang mengerti angkat tangan? Amin. Ya, jadi anak-anak muda, perhatikan itu. Firman Tuhan jelas berkata dalam Markus 10 ayat 6 sampai dengan 9 dikatakan begini. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Ingat, laki-laki dan perempuan diulang lagi. Jadi enggak ada Adam dan Udin. Enggak ada Hawa dan Siti. Ya, ingat. Jadi dikatakan diulang kembali di dalam setiap firman Tuhan bahwa Allah memberkati dan menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging artinya adalah mereka berdua menjadi satu, bukan berdua di satu di sana, satu di sini, satu di sana. Ingat ya, satu. Ya. Lalu dikata demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh ya diceraikan manusia. Wah, kerennya anak-anak muda. Jadi hari ini kita belajar nih. Wah Kak, terima kasih ya kita udah belajar tentang love sex. Dikatakan lagi slide-nya, dikatakan Bapak Ibu lihat ya, kalau kita di luar konteks dari kebenaran firman Tuhan, ya, next slide dikatakan gini nih, ngeri nih, kalau seks di luar nikah. Seks di luar nikah yang menjadi korban utama adalah pihak perempuan. Oh jarang Kak, itu di sono di luar sono laki juga jadi korban. Yang punya dampaknya siapa? Dampak dari seks di luar nikah adalah trauma berkepanjangan dan mengalami krisis percaya diri yang berdampak pada gejala depresi. Oh, hati-hati. Seperti emosional yang meliputi perasaan terpuruk, sedih, menangis, cemas itu pasti. Hati-hati sebelum melangkah.
Dikatakan depresi, motivasi, meliputi motivasi menurun dan aktivitas sosial menurun. Ya, dikatakan depresi perilaku motorik meliputi pola tidur terganggu, selera makan menurun, berat badan menurun. Depresi perubahan kognitif itu meliputi kesulitan berkonsentrasi, berpikir negatif mengenai diri sendiri, dan sosial meliputi interaksi dengan lingkungan, rekan di sekolah, dan aktivitas sosial menurun. Jadi seks yang di luar nikah yang dilakukan ini akibatnya banyak banget. Banyak loh yang bunuh diri karena pasangannya melarikan diri. Banyak. Jadi ngeri banget gitu loh. Iya Kak, tapi dia kan udah baik banget sama aku. Yes. Bapak Ibu, kalau laki-laki hidung belang gitu biasanya, baik di awal, habis itu ngilang. Hati-hati. Ya. Jadi dikatakan kembali pedoman, kita tadi udah belajar tentang love, sex. Jadi ingat ya, seks itu bilang begini, seks itu adalah anugerah dari Tuhan. Sekali lagi kakak ulangin, seks adalah anugerah dari Tuhan, tetapi harus dengan waktu dan saat yang tepat. Wah. Jadi hari ini kalian belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Lalu kita percepat, ini yang terakhir. Ini harus diperhatikan Kak, waduh. Ya, mungkin slide-nya ditutup dulu. Jadi yang terakhir kita belajar tentang dating. Ya, atau kata istilahnya adalah pacaran. Perhatikan nih kaum muda. Ya. Di dalam Alkitab itu sebenarnya tidak ada istilah pacaran. Enggak ada di dalam Alkitab. Yang ada di dalam Alkitab adalah bertunangan. Salah satu contoh yang harus diteladani ketika masa pendekatan hubungan atau pacaran yaitu teladan Maria dan Yusuf. Wah, perhatikan nih. Ya, kita nanti belajar tentang arti pacaran sesuai Alkitabiah. Dikatakan Maria dan Yusuf itu, kita harus belajar. Di sini kita akan melihat nih. Ini kita akan melihat gambaran contoh penggenapan akan 1 Korintus yang tadi kita udah baca. Oh, kok benarkah ada? Ada. Bayangin, udah dikasih pedoman, Tuhan kasih contohnya juga. 1 Korintus 13 tadi tentang sabar, kasih sabar, murah hati. Kita akan belajar. Mungkin multimedia bisa bantu saya bukakan Alkitab di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 20. Wah, kaum muda perhatikan nih ya. Apa yang Alkitab pelajari tentang kebenaran pacaran atau di Alkitab bilang bertunangan. Dikatakan begini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Ya, dikatakan pada waktu Maria, ibunya bertunangan. Ya, katakan di situ bertunangan dengan Yusuf. Ya kan, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bapak Ibu Saudara atau kekasih anak-anak muda, di zaman waktu itu bahkan dikatakan di dalam bangsa Yahudi itu enggak ada istilahnya pacaran. Di dalam bangsa Yahudi itu istilahnya adalah bertunangan. Ketika si pasangan ini, si keluarga ini bahwa mereka mengalami sebuah hubungan dan cocok, anak mereka akan ditunangkan dengan anaknya
saudaranya atau rekannya, sahabatnya. Ya. Dalam bahasa orang-orang adat Yahudi, itu pertunangan itu ada 2 session. Yaitu ketika mereka dituliskan perjanjian surat persetujuan bahwa anak mereka akan dijodohkan dengan anak rekannya. Itu mereka misalnya dari umur kecil, misalnya dari umur umur pokoknya kecil lah. Umur di bawah misalnya di bawah 5 tahun atau di bawah 10 tahun. Mereka udah nanti kita jadi keluarga ya. Mereka bikin surat pertunangan. Itu pertunangan 1 Bapak Ibu. Lalu ketika umur nanti 14 tahun, ya mereka sudah masuk dalam fase pertunangan, fase kedua. Yaitu makanya ketika kita belajar tentang 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak, itu kan malam-malam. Kalau di adat Yahudi, itu mereka nanti akan menjemput ketika masa-masa anak itu sudah tepat waktunya, mereka kaum pria akan menjemput kaum wanita. Nah, waktu itu Maria dengan Yusuf sudah bertunangan. Tetapi mereka masih hidup berpisah sama keluarga mereka masing-masing. Ketika waktunya Maria umur yang sudah digenapi oleh bangsa Yahudi untuk siap menikah. Tiba-tiba Maria itu hamil. Hamilnya karena Roh Kudus. Lalu kita akan belajar kebenaran ini. Bagaimana implementasi tentang pacaran dan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan ayat 19. Yuk kita baca nih. Multimedia bisa bantu. Dikatakan gini. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Wow. Orang yang tulus hati. Itu berbicara orang yang baik. Orang yang baik. Itu pasti tidak marah. Orang baik itu pasti tidak cemburu. Karena ketika Yusuf tahu bahwa Maria itu hamil bukan dari hubungan mereka, Maria bisa dilemparkan batu, adat istiadat Yahudi. Tetapi kalau misalnya mereka kalau misalnya di luar sana mereka melakukan hubungan suami istri lalu bertunangan, orang tua dari si pihak lelaki akan bayar sesekian sikal untuk menebus. Tapi mereka udah bertunangan. Tapi ini ketika Yusuf Maria bercerita bahwa dia melahirkan Roh Kudus dan dia dikasih kebenaran ilham dari Tuhan. Akhirnya dikatakan bahwa Yusuf seorang yang tulus hati. Nah, cari pasangan tuh yang tulus hati. Bagaimana kegambarannya tadi 1 Korintus 13. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Kalau kita mah udah, dibacok deh. Ya kan? Dikatakan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Artinya Yusuf mempunyai hati yang tulus banget. Bahkan dia tidak pemarah sesuai firman Tuhan. Dia tidak cemburu, tidak menyimpan kesalahan. Wow, keren ya Yusuf ya. Bayangin loh, kalau jahat aja bisa diadukan kepada sinagog Yahudi, dilemparin batu loh. Bayangin loh, dia bilang dia bermaksud menceraikan dengan diam-diam, biar gak ketahuan. Karena apa? Yusuf punya kasih. Lalu dikatakan ayat 20, dikatakan begini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, dikatakan, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Percaya segala sesuatu. Itu adalah dari
kasih yang tadi kita baca di dalam 1 Korintus 13. Wow, kita udah dapat contohnya nih. Ya, luar biasa sekali. Lalu ayat 24 Bapak Ibu kita loncat. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan. Ya, diperintahkan. Yusuf percaya. Ya, malaikat Tuhan itu kepadanya, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Bayangkan sabarnya Yusuf ini di ayat 25 dikatakan, next 25 dikatakan ayat firman Tuhan. Tetapi tidak bersubut tubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yusuf. Wow, sabar. Dan kita harus cari orang-orang generasi pemuda, anak-anak generasi Yeremia. Untuk mengerti, menggenapi kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, Saudara, anak-anak muda, hal ini yang bisa kita pelajari. Sebagai penutup, Bapak Ibu kita lihat slide terakhir. Ingat ya, ini adalah pedoman. Ya, kriteria pacaran duniawi kita bisa tahu bahwa pacaran yang duniawi itu pacaran yang coba-coba. Ya, jika tidak cocok, putus. Ingat, Alkitab tadi kita udah baca bahwa bangsa Yahudi kalau sudah menetapkan satu, dia setia satu. Bahkan di dalam usia muda dia udah dipertunangkan. Alkitabiah. Jadi ingat ya, jadi kalau kalian mau pacaran, itu pacaran benar-benar serius. Serius. Kak, tapi kan kita belum dewasa iman, belajar sama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Yang kedua, dasarnya kalau mereka pacaran kriteria secara duniawi itu pacaran hawa nafsu. Ya, maunya di tempat-tempat remang-remang, tempat gelap-gelap. Maunya ditanya, di rumahmu lagi ada siapa? Enggak ada siapa-siapa, kesini yuk. Nah, itu pacaran duniawi. Ya. Kamu libur ya? Iya, kamu izin sama mamamu belajar kelompok. Ya terus kita kemana? Ke hotel. Itu duniawi. Oh aku kan udah kerja, aku udah tinggal kos-kosan, yuk kamu ke kosan. Itu duniawi. Jadi kriteria yang pacaran duniawi firman Tuhan udah kasih tahu dasarnya hawa nafsu. Yang pertama pacaran coba-coba, jika tidak cocok putusin aja. Yang kedua dasarnya hawa nafsu itu Yesaya 13 ayat 18 nanti buka sendiri. Ya. Yang ketiga itu eksklusif. Wow, eksklusif apa itu Kak? Membatasi diri hanya berdua aja. Dunia milik berdua kita Kak. Cielah. Ya, dikatakan sehingga menjauhkan diri dari teman-teman, sahabat bahkan orang tua bisa di nomor sekianin. Bayangin tuh. Ya kan udah bilang tuh pepatah, kucing aja dibilang coklat. Mohon maaf ya, bener. Jadi ingat kawan muda ya, kakak udah ngasih tahu. Kalau kamu pacaran dan menjauhkan persahabatan, udah lu berdua aja tiap hari setiap saat WA berdua, tidak ada teman-teman dan bahkan menjauh itu pacaran duniawi. Kakak udah ngasih tahu ini. Ya. Lalu apa Kak kriteria pacaran anak Tuhan? Nih, satu adalah dikatakan komitmen tidak punya pikiran coba-coba. Bisa juga minta izin orang tua untuk tunangan. Ya, tapi lihat kriteria kasih di dalam yang di atas tadi yang kakak udah ngasih tahu ya. Jadi pelajaran yang penting ya, Bapak Ibu juga bisa kasih tahu ke anak-anaknya. Ya, terus yang kedua seiman. Wis, seiman ini udah jelas banget ini ayatnya kita udah inget banget dah. Orang udah melekat tapi dilakukannya juga belum tentu benar. Ya kan? Seiman, katakan firman Tuhan 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Udah jelas.
cari yang seiman. Lalu Kak, aku udah pacaran nih Kak dengan yang gak seiman. Aku bisa nyelamatin dia Kak. Wes, lu apal dulu ayat firman kebenaran Tuhan, lu baru bisa selamatkan. Keluarga lu dulu ngelihat bahwa firman itu di dalam kamu bisa selamatkan dia. Jangan kamu udah ngambil orang di luar firman Tuhan, kamu bilang aku mau menyelamatkan dia Kak. Dia aja belum tentu selamat. Ngeri kan? Ingat ya, kakak udah ngasih tahu hal ini. Oh Kak, aku bener-bener Kak, aku udah mau selamatin dia Kak. Kebenaran nggak gampang kalau hubungan di luar nikah, di luar kebenaran firman Tuhan, kamu bisa ngadepin keluarganya Kak? Bisa gak ditanya kalau kenapa Tuhan itu lahir, kenapa Tuhan itu disalibkan, bisa gak jawab? Kamunya harus benar dulu. Kalau kamu benar, nggak mungkin kamu cari di luar kebenaran. Bener dong. Tapi aku udah telanjur Kak, aku udah telanjur, udah cinta banget deh. Udah ala people deh Pol. Waduh. Saran kakak adalah kalau dia mau ikut misalnya ke kita, kalian putus, yang pasangannya belajar kebenaran firman, sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, tunangan. Itu. Tapi kan susah Kak, keluarganya nggak mungkin izinkan. Nah itu dia, kakak kan udah bilang dari awal. Susah, sulit. Ya, jadi ingat ya. Lalu yang ketiga didasari kasih Allah. Tadi kita udah baca ya 1 Korintus 13. Jadi adik-adik kakak semua harus mengerti dan Bapak Ibu bisa belajar anak-anaknya. Terus yang keempat ada inklusif. Bergaul dengan banyak orang, tidak cemburu, saling percaya dan menjadi orang yang dapat dipercaya. Ya, jadi makin banyak nih aktivitas nih. Woi, aktivitas ekskul, wis ya kan, basket, ya kan, paskibra, pramuka, jadi banyak teman nih. Jadi semangat gitu loh kalau misalnya mau berhubungan itu pacaran jadi nggak berdua aja. Ya, ingat ya, kakak udah kasih tahu pedoman-pedoman ini. Yang kelima lahir baru, saling melengkapi dalam menggenapi visi dan rencana Tuhan. Ya, bukan slide itu. Oke, lalu yang keenam dikatakan yang terakhir bukan karena desakan atau pilihan siapapun, tetapi keputusan di hadapan Tuhan dan orang tua tahu dan menyetujuinya. Jadi nggak ada yang ngumpet-ngumpet. Orang tua harus tahu. Ya, kesimpulannya adalah perhatikan, ini kesimpulannya. Ya, kesimpulannya. Anak Tuhan dikatakan mempunyai harga yang besar di mata Tuhan. Artinya tidak sama seperti barang yang diobral murah, semua datang melihat dan mengobrak-abrik pakaian di mall, setelah berantakan diobrak-abrik isinya tidak cocok, tidak dibeli. Oh, tetapi harga yang mahal akan mendatangkan pembeli yang menghargai nilai. Karena ada harga, ada kualitas. Dan kamu semua berharga di mata Tuhan, jadi jangan turunkan derajatmu. Wow, hari ini anak muda udah belajar tentang love, sex, and dating. Selamat melangkah. Ya, saya undang mungkin pemain musik. Kita akan tutup jadi anak-anak muda. Ya, nanti mungkin suatu saat kalau misalnya dari gembala dikasihkan waktu untuk kita kumpul anak muda, lalu kita adakan seminar bisa tanya jawab karena ini waktunya nggak cukup. Kak bisa tanya jawab, bisa tulis, Kak aku bertanya mungkin di lain waktu. Kak aku udah berhubungan Kak, aku udah berdosa Kak. Nanti di satu momen kita belajar tentang hati Bapa. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan perbaiki.
kembali ke rumah Bapa di sorga, artinya kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu. Satu lagu yang tadi dinyanyikan tuh bagus banget. Oleh kuasa darahmu yang tadi itu. Refnya boleh. Thank you God. Yes. Oh. Kuasa darahmu, kau telah tebus dosa. Amin. Yes Lord. Kekudusanmu Yes melingkupiku. Tuhan. Kasihmu Mengalir. mengalir, memulihkan Yes Lord. Yes. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Selamatkan anak-anak mudamu Tuhan. Ku menjadi Jadikan kami ciptaan yang baru. oleh kuasa Yes. darahmu. Yes Lord. Kuasa darahmu, Thank you God. kau telah Ini anak-anak tebus mudamu Tuhan. dosaku. Berkati mereka. Kekudusanmu Bawa mereka masuk dalam rencana-Mu. kasihmu Menggenapi dan mengerti kebenaran firman itu.